Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali bertemu di dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk memperlengkapi kita semua dalam menjalani hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Engkau anugerahkan. Terima kasih karena melaluinya kami melihat bagaimana Tuhan turut bekerja, bagaimana pemeliharaan Tuhan memampukan kami untuk melewati hari demi hari. Saat ini kami bersama akan mengawali seluruh hari kami dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa agar Engkau menolong, sehingga hati kami boleh terbuka untuk memahami, dan kami boleh menjadi pelaku firman di dalam keseharian kami. Kami siap untuk belajar dari firman Tuhan, berkati hamba-Mu sehingga dapat menyampaikannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, saya mau ajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 126. Mazmur 126 saya akan bacakan untuk kita semua. Pengharapan pemulihan Israel. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu dikatakan di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada mereka. Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang pergi dengan menangis sambil membawa kantong benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas gandumnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita akan sama-sama membahas sebuah tema mengenai harapan. Jonathan M. Tam pernah mengatakan bahwa harapan itu penting. Itu membuat masa kini tidak terlalu sulit untuk dijalani. Dan ketika kita memiliki pengharapan bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini, maka kita akan bisa menanggung kesulitan hari ini. Menarik ya, saudara-saudara ya. Jangan pernah sepelekan harapan. Karena sekecil apapun, harapan itu akan bisa menjadi bahan bakar bagi seseorang untuk bertahan dan juga bergerak maju dalam kehidupannya. Harapan menjadi lilin di tengah kegelapan. Harapan membuat kita terus bisa membayangkan hal-hal yang baik yang akan terjadi setelah kesulitan itu dilewati. Nah, saudara, pembacaan kita dalam Mazmur 126 ini akan mengajak kita untuk sama-sama melihat bahwa harapan yang diletakkan di dalam Tuhan adalah harapan yang membuat seseorang bisa tetap bertahan dan bergerak maju. Kenapa seperti itu, saudara? Karena mereka tahu hanya di dalam Tuhan ada keselamatan itu. Mereka tahu hanya di dalam Tuhan ada penyertaan Allah yang memampukan dan menguatkan mereka untuk bisa mengerjakan bagiannya. Hanya di dalam Tuhan mereka bisa melihat bahwa ada rancangan baik di tengah segala kesulitan yang dijalani. Maka Mazmur 126 ini, saudara, sebenarnya merupakan nyanyian sukacita. Nyanyian yang menyatakan kegembiraan yang luar biasa dari bangsa Israel. Karena Tuhan pada akhirnya memulihkan keadaan mereka. Karena pada akhirnya Tuhan membebaskan mereka dari kesulitan selama berada di pembuangan. Karena pada prosesnya Tuhan memampukan mereka untuk bisa bertahan sampai titik-titik tertentu kehidupan mereka. Mereka sangat bersuka cita karena dari pembuangan pada akhirnya mereka bisa kembali pulang ke rumahnya. Oleh karena itu, saudara, pemazmur menggambarkan keadaan pemulihan yang datang dari Tuhan ini kayaknya seperti keadaan orang yang bermimpi, gitu ya. Kalau dalam mimpi, saudara, kan mimpi itu menjadi saat di mana hal-hal yang kayaknya mustahil, kayaknya nggak mungkin, tapi bisa terjadi di mimpi, betul ya? Kita mengalami A, B, C, D, E, kok bisa di mimpi, padahal di kenyataan mungkin nggak bisa. Dekat dengan orang tertentu, kita mengalami masa-masa tertentu, itu semua kayaknya mungkin di dalam mimpi, walaupun kalau ngomongin tentang kenyataan belum tentu itu bisa terjadi secara nyata. Maka mereka melihat keadaan mereka dibebaskan ini, saudara, seperti mimpi ya. Sesuatu yang kayaknya mustahil, sesuatu yang kayaknya mungkin dalam bayangan, tapi kok ternyata pada akhirnya benar-benar terjadi.
yang kayaknya mustahil, tidak bisa dialami, tapi bersama dengan Tuhan itu menjadi mungkin. Maka mereka menggambarkan situasi ini, saudara. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita penuh dengan sorak-sorai, sampai bangsa lain mengatakan, oh Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada mereka. Mereka mengucap syukur kepada Tuhan, saudara, karena upaya mereka untuk bisa bertahan di tengah kesulitan, di tengah pergumulan, pada akhirnya bisa membuat mereka melihat bagaimana karya Tuhan sejatinya tetap nyata dalam kehidupan mereka. Mereka mengimani di ayat ketiga, saudara, bahwa Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ini ayat yang menurut saya menarik, saudara, karena menunjukkan bahwa sukacita bangsa Israel itu mereka letakkan di dalam Tuhan dan karyanya, dan bukan di dalam keadaan. Sukacita yang mereka nyatakan ini mereka letakkan di dalam Tuhan dan karyanya, dan bukan di dalam keadaan yang mereka alami. Kenyataannya, saudara, kadang kita sulit untuk bersukacita kalau keadaannya tidak menyenangkan. Ya, kadang kita gak bisa menemukan sukacita, kadang kita kehilangan sukacita karena kita menghadapi hal-hal yang terasa berat. Kalau kita keadaannya happy, keluarga baik-baik aja, berkat melimpah, yang saya mau berhasil, proyek-proyek yang saya kerjakan mengalir terus, maka bersukacita. Tapi kalau enggak, maka enggak bersukacita. Ada banyak orang, saudara, yang kenyataannya sukacitanya itu dikontrol dari keadaan-keadaan yang ada di sekitarnya. Padahal keadaan-keadaan di sekitar kita itu berubah dengan cepat dan tidak selalu terjadi sesuai dengan yang kita inginkan. Pemazmur mengatakan sukacita sebagai orang beriman harusnya tidak diletakkan pada keadaan-keadaan itu. Memang keadaan itu memengaruhi, saudara, pasti memengaruhi. Tapi jangan sampai sukacita yang esensi, jangan sampai syukur kita itu diletakkan pada hal-hal yang bisa hilang atau hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Ia mengatakan, kontrollah sukacita kita dalam keyakinan penuh kalau apapun yang jadi karya Tuhan dalam kehidupan kita adalah karya yang baik. Maka sekalipun kemalangan, sekalipun sulit, selama kita mengimani bahwa ini semua pasti terjadi di dalam rancangan baik Tuhan, maka kita akan selalu bisa menemukan hal untuk disyukuri. Selama kita meyakini, saudara, bahwa semua ini Tuhan izinkan, maka kita akan bisa menemukan banyak hal untuk disyukuri, dan bahkan banyak hal untuk bisa kita jadikan pelajaran. Bangsa Israel punya keyakinan ini, Tuhan melakukan perbuatan besar kepada kita, maka kita bersukacita. Bangsa Israel punya keyakinan bahwa sukacitanya diletakkan di dalam Tuhan. Ini, saudara, bukan dalam waktu semalam, bukan seperti membalikan telapak tangan, enggak. Tapi kita tahu sendiri perjalanan kehidupan bangsa Israel yang jatuh bangun, saudara, yang naik turun, setia enggak setia. Tapi mereka belajar untuk bergantung penuh kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Ada masa di mana, kalau saudara ingat, mereka mengeluh sama apa yang jadi jalan-jalan Tuhan. Kalau kita ingat, ada masa di mana mereka kayaknya mendingan mati aja deh sebagai budak, seenggaknya ada kuali berisi daging. Padahal mereka sendiri yang minta dibebasin dan lain sebagainya, saudara. Jadi yang kita bisa lihat dari bangsa Israel adalah dalam proses panjang penderitaan dan pergumulan, mereka belajar. Mereka bersedia untuk dibentuk oleh Tuhan. Mereka bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja. Oleh karena itu, saudara, dalam berbagai situasi yang kita alami, jadikanlah itu medan perang kita untuk membuat kita belajar sesuatu.
Jadikanlah itu sebagai cara bagi kita untuk bisa mempraktekkan apa yang selama ini kita imani. Jadikan itu sebagai saat medan bagi kita, saudara, untuk bisa memperjumpakan diri kita dengan segala pikiran kita, dengan apa yang jadi maunya Tuhan. Sehingga ketika kita udah lewati dan jalani itu gak sia-sia, karena kita dapat sesuatu dari pengalaman itu. Pemazmur mengatakan, saudara, keadaan yang dipulihkan oleh Tuhan ada keadaan yang membahagiaan. Pada akhirnya mereka melihat bahwa upaya mereka untuk bertahan dan bergerak maju di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Mereka rindu Tuhan memulihkan mereka seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Seperti Tuhan memulihkan sungai yang kering menjadi sungai yang berair. Dan di sini, saudara, mereka bilang orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang pergi dengan menangis sambil membawa kantong benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkasnya. Pengharapan yang mereka letakkan di dalam Tuhan kini tidak mereka beratkan atau bebankan hanya untuk dikerjakan oleh Tuhan. Oh Tuhan, saya percaya Engkau akan tolong saya. Tolong dong Tuhan. Tapi gak melakukan apa-apa. Saya percaya Tuhan akan kasih saya yang baik. Ya udah, itu kan urusan Tuhan. Tapi nggak melakukan apa-apa, enggak, ya. Dalam perjalanannya bangsa Israel belajar, saudara, bahwa di tengah kesulitan, di tengah pergumulan, pengharapan itu tidak hanya diletakkan atau didasarkan atau dibebankan hanya kepada Tuhan, tetapi juga mendorong mereka untuk melakukan apa yang jadi bagian mereka. Jadi kalau orang berharap saya berharap hidup saya lebih baik, lakukan apa? Saya berharap keluarga saya akan bisa dipulihkan, kita lakukan apa? Saya berharap karir saya itu akan naik, kita lakukan apa? Saya berharap hubungan saya akan lancar, apa hal yang harus kita ubah? Dan lain sebagainya. Jadi harapan itu tidak kosong, saudara, karena kita mengisinya dengan tindakan-tindakan nyata untuk bisa mengarah kepada harapan itu. Tuhan tidak akan tutup mata, saudara, pada tangisan, pada kerja keras umatnya. Tuhan gak akan pernah tutup mata. Maka di sini dalam pengharapan mereka yakin, begitu ya. Orang yang menabur pasti akan menuai. Apalagi bertaburannya dengan bercucuran air mata, pasti menuai dengan sorak-sorai. Orang yang pergi menangis sambil membawa kantong benih pasti akan pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Mereka meyakini bahwa saat mereka ada dalam kesulitan dan tetap berpengharapan dengan melakukan apa yang jadi bagian mereka, mereka yakin Tuhan akan memberkati mereka. Maka saudara, hari ini kita belajar bahwa harapan itu penting. Harapan di dalam pergumulan akan meneguhkan. Harapan di dalam pergumulan akan membuat kita bertahan dan bergerak maju. Harapan di dalam pergumulan akan selalu membuat kita bisa menemukan hal untuk disyukuri. Harapan dalam pergumulan akan menolong kita untuk melihat jalan-jalan Tuhan yang sedang dinyatakan. Harapan dalam pergumulan kita akan membuat kita belajar untuk bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dan sedang membentuk kita. Harapan itu penting, oleh karena itu jangan miliki harapan yang kosong. Penuhi harapan kita tidak hanya dengan keyakinan, tapi dengan usaha. Penuhi harapan kita dengan iman yang benar, yang hanya diletakkan di dalam Tuhan. Jadi stop, saudara, berharap pada hal-hal yang lain, berharap pada hal-hal materi, berharap pada orang-orang yang ada di sekitar kita, berharap penuh kepada Tuhan dan kerjakan bagian kita dengan sebaik-baiknya. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita semua, saudara. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, tolong bantu dan sertai kami dalam proses yang akan kami kerjakan ke depan. Kami yakin dan percaya dalam seluruh pergumulan dan perjuangan kami, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami akan melanjutkan seluruh aktivitas kami, penyertaan Tuhan atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari, saudara. Tuhan Yesus berkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut.
Tuhan Yesus memberkati.